Record dulu. Oke semua, sekali lagi selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bisa hadir pada sore hari ini. Buat teman-teman yang nanti nyusul juga nggak apa-apa. Atau yang belum berhalangan juga semoga nanti bisa simak nih recordingnya. Gitu. Nah sekarang kita masih bahas launch and campaign the course sesi kedua. Karena kemarin kita udah bahas ya mulai dari strateginya gimana, planningnya gimana, terus social media juga gitu. Nah, sekarang kita langsung aja ke lead magnet strategi. Jadi ini yang teman-teman lagi buat lead magnet strategi ini untuk landing page ya. Jadi lead magnet itu seperti apa sih? Lead magnet itu apa sih? Nah, ini kita bahas lebih detail lagi nih. Jadi kemarin seperti yang tadi sudah dibilang gitu ya, kita sudah bahas perjalanannya dari target audiens ke sosial media, habis itu sekarang lead magnet. Ini masih ada perjalanan lainnya nih gitu. Nah, sekarang kita bahas lead magnet dulu. Jadi, what is lead magnet? Jadi, a lead magnet is a free resource given in exchange for an email address. Jadi, lead magnet itu kan audiens itu namanya lead ya. Magnet itu ya magnet. Jadi, gimana cara kita bisa menarik lead nih buat mau ngedeketin ke kita gitu. Nah, salah satunya dengan free resource gitu. Jadi, kita nggak cuma sekedar kasih free resource, tapi yang paling mahal itu apa sih dari free resource? Yaitu mereka mau kasih email address atau nomor handphone mereka yang bisa kita reach out directly. Karena kalau lewat sosial media kan agak sulit ya kita ngedetek orang atau menghubungi orangnya gitu. Jadi ini adalah exchange ya, mereka dapat sesuatu knowledge yang gratis dan kita dapat kontaknya mereka gitu. Jadi ini adalah proses exchange value. Nah, it attracts potential students and helps grow the email list. Jadi kalau misalnya ada klien punya followers 5.000, kita nggak tahu nih mana sih yang jadi potential buyer atau potential student. Makanya kenapa kita mau bikin orang-orang yang benar-benar tertarik itu ada action. Salah satunya actionnya adalah download lead magnet berupa downloadable atau join free webinar. Nah, ini example of effective lead magnets. Jadi, teman-teman pernah nggak sih ngeliat konten kreator atau siapapun itu di Instagram bikin kontennya kayak gini nih, kayak eh, nawarin what apa yang di dalamnya ada apa nih? 30 reels in 30 days. Why to master consistency, create good content, and build health habits. Jadi, ini namanya Brooke Johnson. Brooke Johnson itu beliau istilahnya ahli Instagram ya atau Instagram expert. Nah, beliau ini lagi nawarin mau bikin 30 reels dalam 30 hari beserta prom dan idenya seperti apa. Kira-kira orang-orang yang follow dia tertarik gak sih gitu dengan jam terbangnya dia dan followersnya dia udah banyak. Kayak dia tuh udah membuktikan kalau reelsnya dia itu works gitu. Pasti tertarik kan gitu. Makanya di sini ada how to join comment reel dan ini how much free. Jadi how much free ini ya ini adalah namanya lead magnet salah satunya. Jadi kalau ada lihat konten kreator, influencer nulis komen misalnya growth loop atau komen reel, terus nanti langsung dikirim, itu salah satu automation. Kita memang tidak mempelajari itu, tapi itu bisa kita gunakan. Itu namanya ada ManyChat, ada namanya social proof, itu bisa kita pakai nih buat automation di Instagram. Tapi ini adalah salah satu proses gimana kita share lead magnet tersebut. Nah, ini bisa berupa free ebook atau guide. Ini harus diskusi ya sama calon klien atau sama klien. Terus ada webinar atau live Q&A session. Mungkin teman-teman ikut nih sama Growth Loop free webinar gitu kan, ada live Q&A session. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu lead magnet. Terus ada mini course or challenge. Ini juga bisa termasuk. Ini Growth Loop juga pernah ngadain challenge. Terus ada checklist or templates. Ini kurang lebih mirip lah sama kayak free ebook atau or guides ini. Sama ada quiz with result. Jadi kalau quiz with result ini biasanya di bagian wellness, terutama di healthy check ya. Kayak teman-teman misalnya kalau misalnya mau nurunin berat badan gitu, ada tesnya tuh nanti ada quiz gitu kan. Berat badan sekarang berapa, tingginya berapa, terus nggak suka apa, misalnya nggak suka makanan apa, sukanya makanan apa, akhirnya nanti keluar hasilnya tuh diet apa yang bagus. Nah, itu nanti setelah teman-teman klik mau tahu resultnya, teman-teman akan dapat email lanjutan, biasanya gitu atau penawaran. Oke, itu ini salah satu contoh lead magnet. Nah, ini ada lagi nih teman-teman. Kalau tadi di komen di Instagram, kalau ada di bio link di Instagram. Nah, biasanya banyak tuh link-linknya, bener gak? Nah, ini salah satunya contohnya
ini namanya Jema. Nah, Sejema ini nawarin nawarin servisnya dia untuk bisnis online bisnis gitu kan, online bisnis strategi. Nah, di sini ada yang free, semuanya berbayar nih. Ada Black Friday in a box, sale. Ini juga tuh our brand book, ini juga best seller berarti beli gitu kan, kita harus beli. Dan ini send better email, ini juga aku cek tadi kita harus beli. Nah, yang free itu ada dua, satu satu dan dua ini ya. Dan kalau kita klik link ini akan larinya ke sini nih teman-teman gitu. Ini namanya opt-in yang teman-teman lagi buat di landing page. Nah, ini ada first name, ada email address, register. Kita mau dapetin eh, workshop gratis ini kan? Nah, kita tukeran deh. Kita tukeran sama email kita. Kita kasih email kita. Habis itu register. Ini salah satu contoh lead magnet. Terus ada lagi contoh lead magnet lainnya nih. Biar teman-teman makin ngelotok gitu ya lead magnet itu maksudnya apa. Nah, yang tadi ada di link bio. Link bio itu yang kayak gini ya teman-teman. Link tree atau biasanya bio site. Kayak gitu-gitu deh. Nah, kalau ini di bio-nya nih dia tulis DM me 99 to grab my hooks guide. Nah, jadi aku DM 99 terus dikasih linknya kemana? Linknya itu ke sini. Linknya ke sini, tapi ini bukan yang download gratisannya nih teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini, cuman kecil aja partnya kayak, yay, your sizzling hook swipe file is on its way your inbox. Jadi dikirim ke email aku. Tapi ternyata di link yang Mbak ini kasih itu jualan ini nih join today for only $97. Nah, aku juga dapat email langsung automation yang teman-teman lagi mau kerjain. Emailnya kayak gini. Jadi aku dapat deh downloadan PDF-nya dari Mbak ini, dari Mbak Alex. Gitu. Jadi ini salah satu gimana lead magnet biar kita bisa dapetin kontak orang tersebut gitu dan kita bisa tahu bisa ngedetect mana dari followers kita yang tertarik sama service kita gitu. Jadi ini kurang lebihnya contoh-contoh lead magnet. Terus kita lanjut lagi ya. Nah, di sini how to implement a lead magnet. Jadi pertama, create a valuable free resource relevant to your course. Jadi kalau teman-teman lihat tadi ya, kalau ada Mas Brooke Johnson, ahli Instagram atau Instagram expert nawarin 30 Reels and Prom-nya, terus juga tadi Mbak Jema ahli bisnis strategis nawarin workshop AI gitu kan, terus sama Mbak Alex juga nawarin hook sebagai copywriter gitu. Jadi semua masing-masing sesuai dengan expertise-nya. Ini makanya apa nih kira-kira yang valuable yang orang-orang tuh mau nih dari si klien kita maksudnya gitu. Terus yang kedua, promote it on social media, website and collaboration. Jadi tadi semuanya rata-rata di social media ya contohnya. Ada di bio, ada yang pakai link di bio, ada juga yang di komen, minta komen atau DM. Nah, kalau di website gimana? Di website itu kita bisa namanya pop up banner atau biasanya namanya announcement bar di atas itu buat kalau teman-teman perhatiin nih kalau teman-teman pernah ke website terus tiba-tiba ada iklan gitu kan iklan apa gitu nah itu namanya pop up banner. Nah biasanya kita bisa setup itu juga di website buat ajak ke newsletter atau download freebie. Yang ketiga, use a landing page with an opt-in form. Jadi pastinya harus ada opt-in form. Ini yang namanya opt-in form. Tukeran ya, tukeran data ya, nama dan email. Dan kalau orang Indonesia boleh banget teman-teman minta nomor WhatsApp-nya yang reachable, yang bisa dihubungi. Gitu. Yang terakhir, set up an automate email sequence for nurturing leads. Nah, ini kita bahas nanti nih setelah ini ya email sequence for nurturing leads. Jadi setelah mereka dapat gratisan itu nggak berhenti di situ, nanti kita akan nurturing mereka lewat email atau sekali lagi kalau orang Indonesia bisa kita lewat WhatsApp. Nah, ini penting banget. Discuss with your client to explore what they can offer as freebie. Dig deeper into their expertise. They are the brains behind the topic. If they don't have time to make it visually appealing, that's where you come in. Nah, ini kalau misalnya dia sibuk banget, terus nggak tahu harus ngasih gratisan apa. Sorry, dia tahu kasih gratisan apa, cuman nggak sempat edit di Canva atau nggak sempat bikin quiz atau apapun itu. Nah, ini ada role kita nih bikin freebie-nya itu. Lumayan nambah-nambah jam kerja gitu. Nah, jadi tadi sudah ya perjalanan lead magnet. Sekarang kita ke email marketing. BTW ini ada yang aku baru lihat baru. Oh oke, nggak bisa. Oh, oke, nggak apa-apa Kak Sinta dan Kak Susan. Jadi ini email marketing.
Nah, perjalanannya sudah lumayan ya, udah setengah jalan ya, ada opt-in, ada email marketing. Kenapa sih langsung barengan? Karena lead magnet ini sebenarnya adalah prosesnya itu ada di landing page, dan di landing page itu juga ada opt-in. Opt-in itu istilahnya kayak sign up ya, teman-teman, kayak sign up atau sign in kalau mereka itu beneran beneran mau masuk ke funnel ini gitu. Jadi namanya itu opt-in. Nah, dari opt-in ini, kalau mereka sudah opt-in dan bersedia dapat email-email dari kita, dapat message dari kita, maka kita baru bisa kirim email marketing ini. Itulah kenapa namanya ada opt-in. Ini jadi gambarannya teman-teman, sekali lagi funnel. Kenapa sih disebut funnel? Karena lagi-lagi bentuknya seperti corong. Kalau kemarin kita ngelihat corongnya dari proses awareness, dari proses yang awam banget, terus mereka tertarik sampai akhirnya closing. Nah, ini kita bahas lebih detail lagi webinar sales funnel template. Ini juga berlaku buat di landing page sebenarnya. Kayak, sorry, di lead magnet lainnya. Jadi sign up page, ini landing page ya teman-teman. Yang tugasnya buat mockup project. Yang kedua ada confirmation page if double opt-in. Confirmation page ini nggak selalu ada, tapi seringkali ada. Kayak misalnya teman-teman mau download nih. Mau download terus biasanya ada konfirmasi kalau teman-teman tuh beneran mau masuk ke dalam email list ini gitu. Terus ini baru deh setelah opt-in baru dapat freebiesnya atau sales event live webinar ini dapat linknya, dapat email dan dapat dokumen atau linknya ya. Lalu setelah itu baru deh dapat follow up email. Nah, ini namanya email marketing nih. Ini baru namanya follow up email, ini email marketing. Kita nurturing terus gitu ya sampai mereka mau ngeklik dan ke sales page akhirnya konversi. Itu harapannya dari email marketing. Nah, ini ada email marketing. Jadi ada ini ya, ada email marketing itu ada transaction email. Transaction email ini after sales biasanya. Terus ada newsletter, ada lead generation, ada email sequence atau campaign. Nah, jadi pertama kita bahas email sequence dulu nih sebelum masuk ke newsletter. Karena email tadi ada dua ya. Nah, email sequence sama dengan email campaign. Jadi email campaign itu misalnya oke, email campaign itu misalnya kayak growth loop nih, kita mau mau launching course online course. Hah? Course online course. Online course training gitu aja ya, biar nggak course-nya dua kali. Jadi growth loop mau launching online course training, online course management training. Nah, itu jadi masa campaign-nya itu selama belum mulai course-nya itu adalah masa-masa campaign. Itulah yang disebut campaign, cuma satu topik campaign-nya. Campaign apa nih? Online course manager training gitu. Terus beda lagi kalau misalnya nanti Growth Loop mau campaign tentang Growth Loop Insight. Nah, itu udah beda campaign tuh gitu kan karena topiknya juga beda. Jadi email campaign itu satu topik aja nih teman-teman. Kita mau fokus jualan apa, itulah yang disebut email campaign. Nah, why email still works? Jadi kenapa sih masih email works? Karena works banget sebenarnya karena klien luar negeri lagi-lagi mereka nggak bisa mengakses WhatsApp seenak-enaknya gitu ya. Maksudnya harus ada proses yang prosesnya lumayan panjang untuk sebuah bisnis bisa kirim WhatsApp. Jadi di sini kenapa masih works? Pertama, direct access to your most engaged audience. Yang kedua, higher conversion rate dan social media post. Ini teman-teman juga bisa baca artikelnya di source ini nanti ya. Kalau conversion dari email marketing ke social media post itu jauh lebih tinggi dari sosial media. Sorry. Oke, kita lanjut lagi. Tadi ini ya, higher conversion rate itu lewat email jauh lebih tinggi karena social media itu kan kita nggak ke filter ya siapa aja yang tertarik gitu, dan actionnya dari audiens itu udah apa aja kita belum tahu soalnya. Nah, ini builds trust through consistent touch points. Jadi karena kita direct langsung, karena notif orang-orang di email juga masuk, makanya ini kayak langsung ke potential client atau potential buyer.
Nah, ini email sequence gambarnya seperti ini. How people join the newsletter, opt in, terus receiving nurturing emails, dan akhirnya harapannya decide to buy. Ini ada welcoming email series. eh Sorry, ini harusnya email sequence ya. Ini harusnya email sequence series. Jadi pertama ada welcome email. Yang kedua ada educational emails. Jadi share insight, testimonial, and success story. Ini termasuk educational email. Terus ada course benefit and details. Jadi kita nanti kan akan ada banyak ya emailnya. Nanti misalnya di email ketiga atau email keempat baru kita direct benefitnya course ini apa aja itu bisa di breakdown. Dan yang terakhir adalah urgency and CTA. Ini biasanya udah mulai detik-detik terakhir udah mau mulai course-nya gitu ya kayak Hamin 3 atau Hamin 2. Ini ada urgensinya, ayo harus join sekarang kayak gitu. Nah, ini urgency and CTA-nya harus clear. Ini welcome email series. Ini salah satunya punya growth loop contohnya. Jadi teman-teman bayangin gitu ya, your lead just gave you their email to claim a freebie. Kalau misalnya nggak dapat email nih, kira-kira, duh kemana ya si freebie itu dikirim gitu? Kok kemana ya aksesnya gitu? Makanya kenapa harus direct dan kenapa harus diautomasi? Karena kita nggak tahu seberapa banyak pas kita launching freebie itu banyak yang mau download kayak gitu kan. Nah ini makanya ada automasi sangat membantu sekali. Apalagi yang audiensnya udah banyak, jadi langsung bisa dapat data seperti ini. Ini kalau webinar ya freebie-nya. Langsung dapat link. Nah, ini email journey mappingnya. Jadi eh, teman-teman tuh bisa kayak gini, misalnya day one setelah misalnya dapat email itu seperti ini, misalnya send email. Terus ada beberapa, ini case-nya beberapa email platform ya teman-teman. Nggak semua email platform bisa kayak gini. Ataupun kalau bisa harus subscribe yang harus upgrade langganannya dulu nih, kayak yang lebih mahal. Nah, ini misalnya email dibaca atau enggak dibaca. Kalau dibaca itu berarti kirim emailnya kemana nih? Email yang ini. Kalau enggak dibaca emailnya email yang ini. Itu bisa kita bikin skenario-nya seperti itu untuk email sequence. Atau juga bisa kalau di sistem I/O itu bisa pakai delay. Jadi dibaca nggak dibaca ya udah dikirim 2 hari kemudian, baca nggak dibaca dikirim 3 hari kemudian gitu. Jadi orang-orang itu tetap dapat terpapar email-email dari klien. Ini contohnya aja study case downloadable document. Ini downloadable document tuh yang tadi ya, misalnya mau PDF atau mau checklist. Nah, ini biasanya study case-nya kayak gini nih teman-teman. Pertama, opt-in page di landing page. Terus yang kedua, welcome plus send the freebie. Jadi kita welcoming mereka kayak tadi kalau teman-teman inget tuh yang Mbak Alex, hey Ardin gitu, this is your bla 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 bla. Nah, itu kita bisa kirim langsung send the freebie-nya. Terus delay 24 hours. Jadi nggak langsung langsung dikirim banyak ya. Kita delay dulu 24 hours, bisa 24 hours, bisa 2 hari, 3 hari gitu. Nah ini mulai email satu dan kedua. Ini kayaknya panahnya nggak lurus ya. Nah, email satu dua. Jadi di sini email satu kedua biasanya apa nih yang kita kirim? Yang pertama, ask about the freebie. Maksudnya tanya pendapatnya tentang freebie-nya gimana? Udah baca belum freebie-nya? Gimana? Udah cobain belum freebie-nya? Kayak gitu. Terus yang kedua ada mindset change. Kayak mindset change ini, mindset apa yang mau kita kasih nih ke audiens kita terkait freebie-nya itu atau terkait course yang mau kita kasih. Sama di sini ada problem value. Problem value ini maksudnya adalah kita lebih kita ulik apa sih pain pointnya dari audiens-audiens kita yang download ini biar semakin relate nih para audiens sama kita gitu biar oh ternyata Arden juga mengalami ini ya gitu oh ternyata Arden juga mengalami ini sama nih kayak aku misalnya gitu jadi audiens itu bisa relate sama orang yang kirim emailnya itu dan akhirnya di situ ada value juga value-nya tuh kita nggak cuma ngasih tahu masalah apa aja tapi juga di akhir email itu bisa kasih value-nya terus email ketiga sampai keempat BTW ini nggak mesti begini ya teman-teman bisa email ini bisa sampai 5, bisa sampai 3. Ini eh, tergantung durasi campaign, tergantung tergantung apa ya, tergantung banyak conditioningnya banyak gitu. Ini ceritanya aja sampai 6 email. Nah, ini email 3 sampai 4 ada study case sama tips. Jadi study case ini biar lebih memperkuat kalau misalnya orang pakai formula ini tuh bisa loh dari aku gitu. Terus email 5 sampai sampai 6 ini ada course benefit. Ini udah mulai nih hard selling gitu kan. Mulai udah diobral semua nih. Isi course ada apa aja, terus pushing email atau salesy itu kayak tadi ya urgensinya tuh kalau orang-orang harus ikut course ini gitu. Jadi udah mulai detik-detik terakhir itu udah di push biar orang-orang beli course-nya.
Dan ini ada study case yang lain, webinar. Kalau webinar lumayan lebih panjang lagi. Di sini ada opt-in page. Lalu setelah opt-in page di sini ada eh, sorry, ada welcome dan send webinar link kayak tadi ya contohnya. Terus ada delay 24 hours atau tergantung sih delaynya misalnya eh, misalnya delaynya sampai 7 hari kemudian atau di sini juga bisa di set up nih justru kayak tanggal berapa kita mau kirim reminder pertama gitu. Misalnya reminder pertama itu 7 hari sebelum webinar, ini 2 hari sebelum webinar, ini 1 hari sebelum webinar atau bahkan 1 jam sebelum webinar gitu. Nah, setelah email reminder ini semua, after webinarnya, ini ada follow up email gitu. Nah, ini mulai kita eh, ini follow up email ini adalah termasuk email marketing ya. Jadi di sini ada email 1 sampai 4 itu bisa education, email 5 sampai 8 baru nge-push ke salesnya kayak tadi ya breakdown isi course-nya apa aja, benefit course-nya apa aja, kayak gitu. Ini beberapa study case, di sini ada dua aja study case-nya. Kalau quiz bisa lebih panjang lagi emailnya gitu. Terus buat checklist bisa ambil yang tadi ya, yang downloadable. Jadi, the goal of an email campaign to guide potential students from curiosity to excitement dan akhirnya punya decision buat beli gitu. Dan juga buat apa sih gitu. Pertama ada nurture relationship. Jadi kita nggak mau nih terlupakan sama calon klien gitu kan. Karena kalau kita datang terus-terus tuh orang-orang akhirnya aduh ini si Arin jualan apa sih gitu kali ya atau potensial kliennya jualan apa sih gitu. Nah ini ada build anticipation. Ini build anticipation ini dalam hal kita nggak mau orang-orang itu ngelupain kita sih gitu. Maksudnya karena di email itu kalau misalnya klien luar ya, kayak aku misalnya aku subscribe bisa lebih dari 10 orang gitu kan. Dan kalau ada orang yang nggak kirim email terus-terusan bisa jadi aku lupa gitu kan. Misalnya namanya David gitu. David itu siapa ya? Aku lupa deh David itu coach apa gitu. Nah, ini ada yang ketiga ada create urgency before launch closes. Nah, ini yang tadi kayak salesnya udah mulai kerasa-kerasa hard sell atau kenapa ikut course ini penting, itu makanya kita harus create urgency before launch closes atau sebelum proses launchingnya selesai. Nah, ini example education email dan bisa aku bilang aku saranin formulanya kayak gini gitu ya. Pertama ada hal personal dulu, jadi kita nggak bisa langsung kasih konteksnya apa, tapi ada hal personal dulu, baru konteks, dan akhirnya ada CTA. Nah ini konteksnya itu insight atau mindset nih. Jadi di sini personalnya a client recently asked me. Itu kan personal ya gitu, kayak kita nyeritain nih, a client recently asked me, can I start an online course without a big investment? Dan ini mungkin sebagian orang mengalami hal ini atau pertanyaan ini gitu kan. I get this question a lot. Many people think they need a fancy course platform before launching, but here's what I told them. You don't need to build everything up front. Sell first, then create gitu. Jadi mungkin ini agak sedikit berbeda gitu kan mindsetnya. Ternyata nggak mesti ya harus pakai platform yang bagus-bagus dulu gitu. Kita bisa jualan dulu. Nah, tapi akhirnya kita kasih tahu nih insight atau mindsetnya. Jadi think about it. A tailor gets paid before making a dress. A food order is prepared only after payment. Jadi biar orang-orang tuh bisa masuk analoginya gitu ya. Akhirnya your course can work the same way gitu. Test the idea with a live webinar or small cohort. Engage your first student and see what works. Record the session, gather testimonials, and grow from there. Jadi itu kita mau kasih analogi biar mereka paham, mindsetnya paham. Yang penting mereka mulai dulu nih bikin mulai course-nya. Dan di sini baru ada CTA-nya. The hardest part of you when it comes to starting your online course business, hit replay and let me know. Jadi CTA itu nggak melulu link, nggak melulu button, bisa hit replay and let me know. Jadi kita ajak audiens itu engage, bisa reply juga, dan kita justru lebih jadi bisa tahu nih mereka apa sih yang mereka lagi hadapi gitu. Cuman ini again custom banget ya teman-teman kalau CTA bisa langsung ke link juga nggak apa-apa. Nah, di sini ada course benefit email. Nah, ini yang tadi kalau udah mulai selesai masa-masa campaign, udah mulai banyak di nurturing, baru kita hard sell. Di sini kita langsung ngasih tahu apa aja sih di dalam course gitu. Ini udah mulai detail atau breakdown dari program tersebut gitu. Oke, dan sekarang email sequence sudah selesai. Sekarang kita masuk ke newsletter. Newsletter ini juga masih dalam rangkaian email marketing.
Jadi apa sih bedanya newsletter sama email campaign gitu? Semuanya sama-sama dikirim untuk email gitu kan. Main goalnya adalah newsletter ini kan koran ya gitu. Kalau bahasa Indonesia koran sih ya. Tapi koran itu kan sifatnya rutin ya, harian. Harian sih kalau koran ya. Itu newspaper. Nah, ini newsletter ini ya, itu koran newspaper itu koran newsletter ini makanya suratnya ada jangkanya. Ini balik lagi ke klien mau mingguan, mau bulanan, mau mingguan itu bebas. Tapi ini newsletter ada inform, engage, build relationship. Nah, kalau email campaign itu ya tadi drive traffic action. Jadi cuma satu call to action aja yang kita lagi fokus jualan apa itu email campaign dan ada periodenya. Terus konten fokusnya adalah value information community brand building. Kalau email campaign itu fokusnya apa? Promosi, promosi dan promosi gitu kan. Nah, kalau frekuensinya tadi ya regular, consistent schedule, ini harus diskusi sama klien mau sebulan sekali nggak apa-apa, mau sebulan dua kali juga boleh, seminggu sekali juga boleh. Yang penting disetujui dan disepakati sama kliennya aja. Nah, ini kalau email campaign, frekuensinya kapan nih? Strategic as need for specific goals. Jadi, tadi ya, strategic ini dalam artian kita mau launching course bulan Desember misalnya. Berarti ditarik mundur harus mulai dari sekarang nih, mulai pemanasannya, warming up buat sosial media gitu. Jadi, cuman dalam waktu tertentu kalau frekuensinya. Kalau tone-nya, newsletter itu lebih informatif, konversasional, sama personal. Kalau email campaign, tetap personal itu lebih baik, tapi ada direct selling-nya, persuasif, sama sales oriented. Kalau CTA-nya, soft dan fokus engagement, biasanya soft itu ajakannya tuh kayak lihat website, terus misalnya ajak discovery call, kayak gitu kalau newsletter. Kalau email campaign tuh lebih, ya udah satu aja tuh mau jualannya apa gitu, mau jualan course atau jualan buku, kita fokusnya ke situ. Itu perbedaannya. Nah, ini salah satu contoh newsletter juga dari Growth Loop. Kalau teman-teman lihat di sini, ini nggak jualan gitu ya, kita share tips. This week's focus three habits that set great OCMs apart gitu. Jadi ini salah satu newsletternya yang dikirim untuk para email list di sini. Nah, ini in essence, newsletter are about nurturing your audience over time, while email campaigns are about driving immediate measurable results gitu. Jadi, biasanya memang kalau newsletter itu tidak dituntut untuk eh, menghasilkan closing gitu kan. Itu untuk nurturing list yang ada di email kita gitu. Dan ini after sales email, jadi ini masih rangkaian dalam email marketing. Jadi tadi ya, kalau misalnya ada ya email marketing ini, ada yang ngeklik terus akhirnya close the deal, akhirnya mereka dapat email after sales. Nah, email after sales ini should be maintain customers or clients. Jadi jangan sampai mereka beli terus habis itu karena ini online ya, kok aku nggak dapat apa-apa ya gitu. Karena ini scam bukan ya, makanya kita mau orang yang beli itu langsung dapat treatment sebaik-baiknya, yaitu dengan notifikasi langsung, di mana notifikasinya itu bisa pemberitahuan kalau misalnya ya udah sudah diterima pembayarannya, atau langsung onboarding emails juga, welcome students and guide them through the course. Terus ada progress emails, ada encourage and engagement and provide additional resource, ada community and support, invite students to join discussion or coaching calls. Ini after sales itu berarti lebih nge-treat students berarti gitu kan. Jadi invite student to join discussion or coaching calls, sama yang terakhir ada upsell and referral emails. Jadi kalau kita mau, kan kalau students itu kan karena sudah merasakan gitu kan course-nya ini worth it atau enggak, mereka merasakan perubahan atau enggak, makanya bisa bikin program referral juga atau bahkan upsell course yang lain gitu. Nah, ini ada understanding open rate and click rate. Ini source-nya dari Mailchimp. Mungkin juga teman-teman sudah tahu gitu ya. Mailchimp juga salah satu email marketing platform yang banyak dipakai sama orang-orang, sama coach gitu. Nah, ini tergantung industrinya. Jadi open rate, click rate, sama unsubscription rate ini tergantung industrinya nih, teman-teman. Biasanya kalau industrinya bisnis dan finance, open rate-nya sekitar ini. Kalau non-profit juga seputar ini angkanya gitu ya. Kalau aku kebanyakan kan ada di education and training, berarti sekitar ini ya, average open rate, average click rate, dan unsubscription rate-nya sekitar 0,18%. Ini kalau klien-klien kita coach, selain di bidang bisnis dan finance, itu biasanya eh, se- sekitar ini gitu ya.
Oke, kita lanjut. Jadi tadi untuk proses marketing sebenarnya sudah selesai gitu ya teman-teman sampai di after sales email. Nah, ini ada community building. Jadi community building ini nice to have gitu. Jadi why build a community? Pertama boost engagement and trust. Yang kedua encourage word of mouth marketing. Jadi community ini juga bisa free, bisa juga yang paid atau alumni gitu ya. Kalau free itu kalau teman-teman lihat GrowTube ada community di Telegram dan itu dari teman-teman yang ikut webinar, download freebie, ikut challenge. Nah, itu kita kumpulin di sana nih di Telegram gitu. Ini ada ways to increase engagement. Ini ada caranya di kalau teman-teman juga akhirnya harus mengurus community. Pertama ada weekly challenge. Yang kedua Q&A session, yang ketiga exclusive content for community members. Jadi kira-kira bikin community member kontennya apa nih buat community member? Nah, ini medianya. Kalau misalnya untuk community ada platform base itu ada maksudnya adalah kayak website gitu ya, teman-teman. Kalau platform base itu ada Heartbeat, ada School, terus ada Thinkific juga ada community gitu. Nah, itu kita bisa manfaatkan. Kalau misalnya buat community aku memang prefer yang platformnya memang spesialisasi untuk community gitu. Terus ada chat base, ini adalah salah satunya contohnya Growth Loop. Chat base itu bisa Telegram, bisa WhatsApp gitu. Jadi tergantung nih kita lihat dulu audiens kita mereka nyamannya di mana. Oke, nah sekarang kita masuk ke reporting and evaluation. Setelah kita melakukan campaign gitu, kita masuk ke reporting dan evaluasi. Gimana sih bikin report dan evaluasi gitu kan? Nah, ini pertama, why reporting matters gitu. Pertama, evaluate what work and what didn't. Jadi kita tuh pengen tahu berdasarkan data gitu ya, evaluate what work and what didn't. Yang kedua, understand audience behavior. Kita juga mau memahami ini pastinya. Yang ketiga, improve next launch performance. Jadi kalau nanti ada launching lagi, kita bisa belajar nih dari kasus launching yang sudah berjalan. Terus yang terakhir ada justify ROI for your effort and cost gitu. Nah, ini what gets measured and get improved. Jadi apa yang terhitung itu pasti bisa kita tingkatkan gitu karena semuanya based on data. Oh iya, ROI itu kepanjangannya adalah return of investment ya teman-teman. Jadi maksudnya return of investment ini nggak melulu cost atau uang, tapi juga bisa effort gitu. Jadi kita pengen tahu effortnya itu berapa nih baliknya gitu. Nah ini what to measure, apa yang bisa kita hitung. Ini semoga kelihatan ya teman-teman. Kalau yang dari laptop sih kayaknya kebaca gitu. Nah, di sini nanti kalau teman-teman udah handle semuanya gitu ya, handle landing page atau handle website, email marketing, teman-teman tuh bisa minta akses buat ngeliat data. Nah, data apa aja yang harus teman-teman lihat di sini? Ada di sini semua gitu ya, ada open rate, ada click through rate, conversion rate, unsubscribe rate, terus juga ada landing page. Kita bisa lihat page visitorsnya berapa, time on page-nya, sign up rate-nya, drop off rate-nya. Jadi ini semua kita bisa lihat ada di platform tersebut. Gitu. Kalau kita pakai Mailchimp misalnya, ini bisa dilihat nih data-datanya. Landing page misalnya kita pakai Squarespace atau pakai Wix atau pakai WordPress, ini juga bisa dibaca. Kalau sales conversion itu juga bisa dibaca dari check out page-nya pakai apa gitu. Nah, itu bisa kebaca. Check out page itu dalam artian kalau Growth kan pakai Mayar. Nah, ini bisa kebaca berarti total enrollment-nya berapa. Terus ada audience growth-nya. Ini biasanya bisa lihat di email marketing platform sama engagement-nya. Ini kalau engagement sih cuma bisa dilihat dari berapa yang webinar, datang webinar sama social media gitu. Ini contoh aja teman-teman buat gambaran. Maksudnya angka-angka yang tadi kita perlukan itu nggak manual tapi ada datanya nih udah ada tinggal kita ngeklik ngeklik analitik di website buildernya nanti langsung kelihatan gitu kan ada berapa page view bulan kemarin unique visitornya bounce rate-nya berapa yang jumlah visitnya ada berapa kayak gitu. Nah ini salah satu contoh email marketing platform. Ada additional metric by channel. Di sini klik rate-nya berapa, yang ngeklik berapa, klik per unique opens berapa gitu. Jadi semuanya kelihatan di sini. Tapi, nah ini kalau teman-teman bingung,
Ini emang kecil banget ya teman-teman, karena tapi karena ini prom dan aku nggak akan bahas panjang tentang promnya. Kalau teman-teman udah punya klien dan harus bikin report, ini bisa di copy paste. Sorry, ini bisa di copy paste promnya, karena ini prom yang aku pakai juga sampai sekarang dari dan ini hasilnya sih gitu, jadi bisa di copy paste. Ini cuman satu, ini kan outputnya tuh ada 1 2 3 4 gitu kan. Nah ini baru aku bisa kasih preview cuman satu aja nih, nomor satu, dan ini hasilnya gitu. Di sini kayak ada high interest 13% watch time, 38,3%. Ini hasil data-data yang aku kumpulin, aku minta si AI menganalisa dengan prompt tadi gitu. Tapi kalau misalnya nanti hasilnya mungkin beda nih aku sama temen-temen. Kalau misalnya ada interpretation 38% is strong gitu kan. Si AI ini dapat strong tuh dari mana gitu. Kita tuh harus mengkritisi ya teman-teman. Kenapa sih kok 38% strong gitu. Nah, akhirnya aku biasanya minta referensinya. Akhirnya mereka kasih referensi indikatornya dari source-nya Kajabi, Teachable, Thinkific, ConvertKit, Launch, and Data Report. Jadi banyak nih. Mereka waktu aku brainstorm sama si AI ini ngasih data semua, link aku baca, oh oke benar berarti waitlist conversion 38% strong itu berarti benar gitu kan, sesuai dengan apa ya, hasil riset-riset dari platform-platform inilah gitu. Jadi ini teman-teman bisa banget pakai ini nanti kalau udah punya klien, bisa di copy paste gitu. Oke, kita sudah di penghujung materi launching and campaign, and we are on journey to help our clients stay konsisten. Jadi sama nih teman-teman, kita sama klien itu sama-sama butuh konsisten gitu kan, konsisten dalam hal marketing, promosi gitu. Karena klien itu kalau jalan sendiri mungkin terasa sulit juga gitu, dan kita bantu untuk tetap konsisten, baik itu di sosial media ataupun di emailnya. And once your campaign is live, don't forget to evaluate not just the numbers but the feeling. Jadi number itu sebenarnya untuk hal objektif, tapi juga sebenarnya kita perlu rasa-rasa subjektif ya buat mengevaluasi gitu. Jadi kayak how did the content feel for you and your audience. Jadi kalau teman-teman mungkin pas kita ngepost hari ini terasa bagus gitu. Tapi pas kita baca lagi 7 hari kemudian atau 14 hari kemudian baru, oh iya ya kayaknya ini perlu diimprove deh gitu. Terus ada how did engagement evolve. Jadi teman-teman juga bisa lihat gimana engagementnya di sosial media, bagus atau enggak gitu, banyak yang komen atau enggak. What's the progress on reach and impression. Jadi ini progresnya nih apa nih? Dari sebelum kita kerja sampai pas kita kerja ada progres nggak di reach and impressionnya. And how's your inbox? Any replies, DM or leads? Ini juga termasuk engagement. Nah, did people take the action you hope for? If not, why? Gitu kayak ya take actionnya apa sih? Nggak melulu beli ya, tapi juga kayak download freebies, ikut webinar. Dan yang terakhir ada what will you improve or repeat next time. Jadi dari hal-hal tersebut pasti ada yang bisa kita improve, ada yang bisa kita pakai lagi strateginya atau caranya untuk di launching setelahnya atau launching ke depannya. Treat each campaign as a chance to learn, grow, and build deeper trust with your community. You are not just launching a course, you are building something meaningful. So keep going. Jadi teman-teman tuh harus yakin pas lagi launching course untuk klien tuh, ini tuh kita akan membawa sebuah perubahan. Cailah. Tapi aku selalu gitu loh kalau launching sesuatu, aku harus yakin dulu sama programnya, yakin dulu sama produknya. Kayak kayak apa ya? Ya orang tuh kalau nggak ikut course ini rugi gitu. Orang tuh kalau nggak beli program ini rugi gitu. Jadi kita sebagai yang bantu promosi juga excited deh gitu. Oke, sekian. Kita sudah ada di penghujung materi ya. Terima kasih buat teman-teman, dan kalau ada yang mau bertanya, boleh banget. Open mic juga boleh. Kalau ada yang mau tanya tugas juga boleh ya, teman-teman. Oke, ini Ardin mau tanya, iya boleh Kak Zahra ya. iya, Oke. eh, ini ada beberapa pertanyaan, ada tiga. Yang pertama, itu sekarang tuh klienku tuh masih pakai website dari Canva gitu. Mm-mm. Nah kemarin tuh aku sempat bikinin kayak lead magnetnya di, eh tapi pakai websitenya dia. Terus karena di sana di Canva itu kan nggak punya form ya, nggak ada built-in form gitu ya, kalau nggak Ada salah. ada Jadi, sekarang Kak Zahra pakai. oh ada.
Sekarang dia ada integrasi sama Jotform Canva itu. Oh, aku kemarin pakai Jotform. Cuman Mm-mm. yang aku embedded sendiri gitu. Oh, ternyata dia ada sekarang. Iya, sekarang bisa integrasi sama Jotform. Oh, I see. Oke, jadi kemarin tuh udah sekitar 5 bulanan yang lalu sih. Jadi terakhir kali bikin bookmark tuh udah 5 bulan yang lalu. Jadi itu embedded gitu, Mm. dimasukin ke Canva. Terus kayak abis itu karena klien tuh, gue tuh nggak mau kayak email marketing ya. Jadi ya cuma dapat aja gitu emailnya, nggak di follow up, nggak apa gitu. Nah, aku tuh pengen kayak apa ya? Maksudnya masukin si Canva itu, website Canva yang udah ada formnya itu ke dalam sistem Ayo. Maksudnya, apakah bisa di sistem Ayo tuh eh nama domainnya tuh klienku yang sekarang, tapi Mm-mm. aku bikin khusus landing page di sistem Ayo supaya nanti aku bisa langsung em, apa jelasin ke klien kalau di sistem Ayo ini udah sekalian nih bisa email marketing juga. Tapi websitenya nggak ganti gitu. Nama websitenya tetap dia gitu. Bisa nggak ya kayak tinggal mungkin ditambahin setelah nama domain dia di belakangnya. Sebentar, ada Terin sebentar boleh Iya, iya, nggak apa-apa. pipis dulu. Sebentar. Oke, kita bersambung ya, ke Zara. Memang ibu-ibu seperti itu ya. Aduh, aku juga pernah meeting, anak aku mau pup waktu itu. Mungkin sambil nunggu Kak Zara ada yang mau tanya juga. Aku boleh Kak. Boleh, Kak Sada. Mau tanya kalau misalkan kayak lead magnetnya itu, kalau misalnya kita baru bikin kayak misalkan per ebook, Hmm. eh, bikinnya tuh satu-satu kayak misalkan kayak bulan pertama per ebook, bulan selanjutnya work apa free webinar, terus lanjutnya beda-beda gitu atau gimana atau bisa dibarengin gitu Kak? Oh, oke. Jadi kalau misalnya lead magnet, itu lagi ada campaign nggak, Kak? Enggak sih. Nggak, Eh, nggak ada ya? Maksudnya lagi mau sebelum launching course atau nggak ada. Enggak sih, cuma kemarin ya ada webinar tapi buat coaching satu-satu. Mm-mm. Cuma sebelumnya tuh aku tuh udah bikin landing page kan di GoDaddy, lead magnetnya itu pre-ebook gitu kayak download buat reboot mindset gitu. Terus tiba-tiba Mm. dia tuh kepengen lagi, jadi aku ubah lagi di itu terus jadinya si landing page itu kayak website gitu jadi double gitu, ada pre-webinar ada lead magnet. Jadi yang aku bilang itu Kak, jadi si buttonnya itu jadi banyak gitu. Kataku ini mah bukan landing page nih, ini kayak lebih ke website gitu gitu sih. Atau Oh, atau gimana tuh Kak? iya, jadi lead magnet itu sebenarnya nanti tujuannya kita kan bisa ngetek ya, Kak Sada. Ingat nggak kalau misalnya di video demo kita bisa ngetek Hmm. nih. Misalnya ada orang download ebook, berarti kita bisa ngetek misalnya, berarti misalnya katakanlah Kak Sada ini download ebook. Terus ada yang ikut webinar, kita bisa ngetek dia ikut webinar. Nah, dan nanti harapannya untuk kita mau jualan sesuatu gitu ya, kalau lead yang sesuai yang mana nih, yang webinar atau yang ebook misalnya gitu. Kalau misalnya dua-duanya sesuai nggak apa-apa, tapi kalau nggak sesuai berarti kita cuma bisa kirim ke salah satunya. Itu satu kenapa harus fokus gitu ya lead magnet. Terus yang kedua, sayang banget kalau lead magnet langsung dikeluarin semua nih, Kak Saada. Misalnya Oh iya. ditentuin aja menurut aku ya, kayak misalnya bulan ini atau 3 bulan ini mau fokus apa, mau fokus coaching 101 atau mau fokus course gitu. Kalau mau fokus coaching 101, freebie-nya yang mana nih yang bisa dikasih gitu. Terus karena kalau dikasih semuanya berbarengan itu agak lumayan ini ya, lumayan kayak sayang gitu kasih gratis gratisan kebanyakan gitu kan. Terus juga kalau misalnya berapa frekuensinya tadi ya Kak Sada, ada juga yang klien itu punya program atau produknya itu kayak long lasting gitu, kayak evergreen. Kayak misalnya kayak klien aku nih punya jualan ebook.
itu kan nggak mesti ada musimnya kan, kayak setiap sepanjang tahun orang bisa beli itu. Nah, buat orang beli itu kita nggak langsung jualan. Nah, ini funnelnya gimana gitu. Jadi kasarnya kita tuh pertama harus tahu dulu tujuan si lead magnetnya ini untuk closing apa kayak gitu. Jadi makanya nanti nggak semuanya dikeluarin, bener kata Kak Saada, karena tadi orang jadi bingung kan kalau dalam satu page dikasih 3 penawaran gitu. Nanti yang bingung justru audiensnya, malah akhirnya nggak jadi download apa-apa atau nggak jadi join apa-apa gitu. Jadi lead magnet itu adalah kesatuan funnel nih Kak. Tadi kalau kita bahas funnel ya ceritanya. Jadi kalau misalnya funnel ini misalnya dari sini webinar, berarti funnelnya akan ini terus gitu kan. Maksudnya ini menjadi sequence gitu dari mulai opt-innya sampai dapat emailnya apa aja ini tuh satu sequence. Terus kalau webinar juga satu funnel lagi nih. Habis ikut webinar, follow up-nya seperti apa, terus follow up emailnya pastinya beda. Walaupun nanti ujung-ujungnya sales page-nya bisa sama ya gitu directnya. Tapi proses perjalanan masing-masing leads-nya itu jadi beda gitu. Hmm. Gitu sih Kak Hmm. Sada. Jadi Jadi salah satu. Ya, ya. iya, yang jadi pertama harus tahu dulu goalsnya apa, kayak periodenya aja nih Kak Sada, bulan ini atau 3 bulan ini goalsnya apa. Misalnya tadi coaching 101 mau mau freebie-nya webinar, keluarin dulu aja webinar. Nanti yang lead magnet lainnya bisa disembunyiin dulu gitu ya, kita hide dulu lah dari website gitu, karena ya udah kita mau aktifin ini dulu gitu. Dan mana yang dan harapannya kalau misalnya ternyata webinar nggak bisa ngebus nih Kak Saada, misalnya di bulan kedua aku masih belum ada yang closing ya, baru kita keluarin landing page free ebook tadi gitu. Jadi Hmm. kita nggak apa-apa misalnya makanya harus dilihat dulu sih Kak Saada case-nya ya. Kalau misalnya masa masa campaign-nya 3 bulan, di bulan kedua masih belum kelihatan ada closing atau bahkan di bulan ketiga kok belum tetap ada closing, baru kita keluarin lead magnet baru juga nggak apa-apa gitu. Ganti strategi mungkin ya. Iya, sebenarnya bukan ganti strategi sih, tambahan strategi kali ya, tambahan jadinya. Mm, Ya, makasih Kak. sama-sama. Oke, Kak Zahra udah balik. Iya, udah. Makasih Teh. Duh, maaf ya tadi belibet. Jadi sih intinya tuh apakah bisa di sistemnya itu eh, jadi kita masukin alamat websitenya klien, tapi yang bukan .com gitu ya, yang Canva base gitu. Terus eh buat kita bikinin landing page gitu. Jadi biar depannya itu tetap eh, alamatnya klien kita gitu. Tapi belakangnya itu ada tambahan dari sistemik gitu. Karena kita buat landing page di situ supaya funnelnya jelas gitu. Karena klien kok ada beberapa lead magnet kayak gitu. Itu bisa nggak Hmm, ya? Teh? oke, pertama kalau dari Canva, linknya masih domain generate dari Canva kan, bukan beli Iya domain. masih. Itu Heeh. nggak, iya jadi nggak bisa Kak Zahra kalau gratisan ya Hmm. maksudnya gratisan dimanapun kita nggak bisa pakai karena apa? Karena belum ada hostingnya nih gitu. Ibaratnya kalau misalnya ya ibarat kayak rumah kita ya. Rumah kita kan masing-masing ada alamatnya nih gitu dan udah tercatat eh, di kependudukan gitu ya. Nah, website itu juga sebenarnya gitu, Kak. Jadi, website itu harus ada domainnya. Kalau mau pindah-pindah, jadi udah tahu nih ini kepemilikannya siapa gitu. Dan jadi kalau nanti Kak Zahra pun mau ubah dari Canva ke sistemnya, mungkin cuma bisa bawa nama kliennya gitu, tapi tetap akan keubah tuh nama linknya gitu. Keubah linknya itu dalam artian link di sistemnya ya ikut ikut penamaan domain sistemnya seperti apa kayak gitu. Jadi nggak bisa sama sama kayak Canva itu. Oh, I see. Oke. Eh, oke, itu udah kejawab teh. Hmm. Pertanyaan selanjutnya, tadi kan tentang ini ya, email tuh ada campaign sama newsletter. Nah, pertanyaannya kalau misalnya kita lagi running campaign tertentu, itu newsletternya off dulu kah idealnya atau tetap aja ongoing gitu? Karena nanti khawatirnya klien itu, apa, audience itu
ngedapetin email tapi kayak nggak nyambung gitu antara yang satu kan campaign series, yang satu newsletter. Itu idealnya gimana ya? Kalau aku sejauh ini tetap jalan dua-duanya. Jadi kalau ada campaign tetap jalan newsletter karena case-nya rata-rata klien aku newsletternya sebulan sekali gitu. Sebulan sekali dan beda format. Beda format tuh dalam artian kalau newsletter tuh ya benar-benar informatif, panjang gitu kan. Sedangkan kalau email campaign biasanya lebih direct dan lebih nggak sepanjang newsletter lah. Itu pertama. Yang kedua, nggak semua orang yang ada nggak semua orang yang ada di list newsletter itu mereka opt in buat di campaign kita. Misalnya di email list kita ada 1.000 subscriber nih. Tapi nggak semua orang tuh opt-in di campaign yang lagi berjalan. Bisa jadi cuma 200 orang atau 100 orang gitu. Nah, kalau kita nggak kirim email newsletter, berarti 1.000 orang ini terlupakan nih. Apalagi kalau campaignnya 3 bulan gitu kan. Jadi itu kenapa tetap kirim newsletter sama email campaign. Karena kalaupun nanti redundant gitu ya dalam satu waktu bersamaan, itu cuma terjadi sebulan sekali aja gitu. Karena email newsletternya sebulan sekali gitu. Gitu sih Kak Zahra. Ya, makasih Teh. Ya, jawab banget. Iya. Boleh satu lagi? Iya boleh. Iya, aku tuh baca di ebook yang OCM Pricing and Package ya. Itu di salah satu package-nya itu ada eh, kita tuh salah satu tasknya adalah Curriculum Development Assistance. Nah, itu belum dibahaskah di sini atau aku yang miss ya tentang itu? Iya, jadi kalau kurikulum asistens itu sebenarnya itu ya kita hanya membantu atau bisa bantu brainstorming juga, tapi memang itu tidak dibahas secara mendetail karena memang bukan apa ya istilahnya bukan ekspertisnya OCM gitu. Kalau kayak marketing dan operasional itu masih bisa kita handle, tapi kalau misalnya kurikulum itu ada lagi nama nama spesialisnya itu, kok aku jadi lupa ya nama spesialisnya apa dia. Biasanya dia learning development specialist gitu. Nah, itu biasanya nama spesialisasinya baru lagi dan juga panjang. Nah, biasanya klien itu tuh minta pendapat kita sih gitu, kayak kurikulumnya kayak gimana. Dan bisa juga bantuin kayak moduling di LMS itu seperti apa gitu. Itu yang bisa kita bantu. Karena kalau moduling itu kan dari kliennya justru kan yang udah ada gitu. Nah, kita tinggal upload-upload aja nanti di LMS. Ya Teh, jawab. Kasih banyak ya Teh. Sama-sama. Iya, ada yang mau bertanya lagi? Mangga, kalau ada yang bingung sama tugasnya juga boleh ya. Tapi kayaknya nggak ada yang bingung sih ya. Aku bingung banget loh Kak Ardin, ya ampun. Ya ampun, bingung kenapa ini Teh Herli? Kak Ardin, aku sekalian dong mau nanya kan lagi bikin apa mock up itu ya, terus Mm-mm, bikin yang landing page. Aku tuh bikin buttonnya kan dua, di atas satu kayak apa baru di headline sama sub headline gitu aku bikinin button, terus mm-mm. di paling bawah dibikinin button lagi yang sama formnya itu ya. Heeh, heeh. Nah, terus aku tuh pengen yang button atas itu, siapa tahu kan ada leads yang udah deh dia nggak perlu lihat bawahnya, pengen langsung aja gitu. Nah, pengennya tuh button yang atas kalau diklik itu langsung nyambung ke button yang bawah itu buat ngisi email sama nama. Nah, Langsung itu kayak gimana caranya ya? langsung kayak scroll ke bawah gitu Ya, maksudnya. langsung ke yang paling bawah gitu gimana caranya ya, Kardin ya? Caranya adalah aku lagi buka sistemik kelihatan nggak atau belum berubah ya? Belum. Belum ya. Aku stop share dulu berarti. Hmm, sebentar. Oh ini dia. Oh tapi contohnya nggak ada di sini nih. Tapi aku paham sih maksudnya. Nah, ini jadi kalau misalnya mau kayak begitu,
Ini aku misalnya tambah dulu ya. Aku tambah buttonnya buat di sini. Sorry. Ada di paling atas, Ardin. Oh Coba ada ya? scroll lagi. Nggak ada, ini udah mentok paling atas. Oh, kehapus kok apa gimana? Harusnya ada atasnya. Iya nggak ada Mbak. Ini Oke. aku add button aja dulu ya. Tapi kok nggak ada ya add button ya? Tadi ada kayaknya deh Kardin. Nah itu dia. Itu button. Form. Nah, itu. Oh tapi bukan ini. Oh ini deh. Kok nggak bisa ya ditambah? Oh ya udah ditambah deh, sorry. Maaf ya, aku jadi grogi nih. Harusnya aku loh yang grogi loh Kardin. Nah ini ada klik button. Nah ini kan biasanya ada submit form, terus to the Nah ini langsung tuh custom URL. Mm-mm. Tapi redirection URL-nya, misalnya mau ke page yang mana nih? Ke page yang ini kan? Iya, Ini nggak apa-apa ya ceritanya dari bawah ke atas ya. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah ini kita bisa ngeliat di sini, dia tuh ada alamatnya di sini. Nah Oh, di situ. ya ini kita copy, terus nanti Masukin ke yang tadi ya. yes betul. Nah ini jadi ke sini gitu. Jadi Jangan langsung lupa pakai hashtag. Oh, ya. dipakein hashtag. Depannya pakai hashtag. Kalau kalau mau redirect ke section, depannya Hmm, pakai hashtag. ya, ya. Iya, soalnya Mm-mm. yang pas apa udah bawaan dari sistemnya itu kan cuman hashtag doang ya. Jadi pas diklik itu dia masuknya ke yang section paling atas lagi. Oke. Iya nih di berarti kayak gini udah paham ya kan? Tapi sebenarnya Ya, hashtag ya. itu kalau misalnya nggak pakai HTTPS itu pakai hashtag. Tapi kalau pakai HTTPS nggak perlu hashtag nggak apa-apa. Oh, ya, 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 ya. Hmm, Ya, oke, terima kasih. iya sama-sama. Ini aku exit dulu deh biar nggak di save. Ada lagi yang bingung lagi ngerjain landing page? Kalau udah nggak ada yang bingung atau nggak ada yang mau tanya, berarti sudah paham nih. Alhamdulillah. Atau nanti kalau mau lanjut tanya lagi di grup juga nggak apa-apa. Tapi mumpung live nih teman-teman, jadi lebih enak kita mau bahas apa atau mau langsung dikasih lihat cara buat apa gitu. Mbak Adin, saya mau bertanya. Iya, Mbak Dita? Eh, Mbak Adin, ini kalau misalkan lihat dari mockupnya itu kan ada ada slide 8 ya yang tes setup sebelum masuk yang ke slide 9 yang landing page. Dan itu dari kemarin tuh saya membaca kan, ini maksudnya apa ya yang slide 8 ini. Nah ini maksudnya yang slide 8 itu yang contoh kayak email marketing, landing page atau website dan sebagainya, ini slide yang harus apa namanya dilewati atau memang harus kita isi ya sesuai yang sama kita pakai gitu ya Mbak? Slide 8 ya Mbak Dita. Ini suaranya di Hmm. aku agak agak menggema gitu soalnya. Oh gitu. Dan Ini slide 8 ini kan maksudnya? ya bener yang itu Mbak. Oke, jadi slide 8 ini memang harusnya diisi. Nah, ini kayak misalnya kan ceritanya Mbak Dita dan teman-teman lagi menghadapi klien ya, gitu. Jadi text setupnya perlu pakai apa aja. Di sini ceritanya dimasukin aja, misalnya landing page-nya pakai sistemi. Email marketingnya mau diganti juga nggak apa-apa. Ini cuma ceritanya kan. Berarti misalnya email marketing teman-teman tetap pakai sistemi juga ditulis aja gitu. Misalnya sistemnya.io. Terus learning management sistemnya kalau mau tetap di sistemnya juga dan sebenarnya semuanya harusnya sistemi ya gitu. Aku ubah-ubah dikit aja biar bervariasi gitu. Tapi sebenarnya pakai sistemi semua juga nggak apa-apa. Tapi ini nanti kalau ada real client, teman-teman akan pakai ini gitu kan. Mau pakai landing page-nya apa, email marketing apa. Jadi nanti ketahuan pricingnya gitu.
Ini kalau misalnya diskusi sama klien beda-beda platform ya. Kayak misalnya website-nya pakai Squarespace, email marketing pakai Mailchimp, LMS-nya pakai Teachable. Berarti kan si klien akan invest lebih banyak tuh gitu. Jadi Hmm. karena masing-masing platform harganya juga beda. Itu fungsinya kenapa kita harus tahu tech setup. Tapi karena ini muka project, tech setupnya eh, semuanya di sistemi gitu dan itu nggak apa-apa sih. Saat ini kayak begini aja gitu. Nanti kalau real client itu akan ada pricingnya tuh biar client tuh bisa consideration gitu ya, bisa consider, oh ya udah deh pakai sistemnya aja deh misalnya semuanya biar gratis gitu atau biar minim invest begitu kurang lebih. Kalau yang misalkan kalau yang misalkan kayak yang community itu maksudnya yang kayak gimana ya Mbak? Community itu di sistemnya ada community nih Mbak Dita. Jadi tadi ya community itu contohnya misalnya community itu kayak misalnya tadi ada dua nih, Mbak Dita. Pertama, alumni yang udah ikut course, atau yang kedua kita mau ngumpulin, atau ada yang bahkan jualan community. Yang ketiga ada yang ngumpulin leads-nya itu sebagai community gitu. Nah ini di mana sih ngumpulinnya? Di mana mau ngumpulinnya itu bisa di sistemnya juga ada. Sorry, karena di sistemnya itu ada community. Terus mau pakai WhatsApp atau mau Telegram juga bisa, atau mau pakai yang platform yang tadi kita baru bahas bisa di Heartbeat atau di School kayak gitu. Nah itu adalah platform-platform untuk komunitas. Tapi kalau misalnya kliennya community nanti dulu deh, berarti nggak usah dulu gitu. Kayak ini contohnya ya, ini strip aja karena kita belum mau ngurusin community. Contohnya gitu, misalnya. Mhm. Oh, oke, oke. Berarti ke depan itu kayak tadi ya Mbak, misal kayak contoh email marketing, terus LMS dan lain sebagainya, emang itu sebenarnya ada toolsnya masing-masing ya. Cuman untuk tugas ini berarti masih bisa kita isi hanya menggunakan sistem yang ada itu ya. Iya betul, betul. Ya, oke. Siap-siap. Terima kasih, Mbak Ardin. Iya, sama-sama Mbak Dita. Ada yang mau tanya lagi? Ada kasusan di chat. Aku baru mau buat landing page-nya, baru selesai audit dan bikinin Canva. Semoga besok segera mulai. Oke, kasusan. Kita tunggu landing page-nya. Oh iya teman-teman, jadi aku cuman cerita aja nih gitu. Nggak harus, nggak wajib. Jadi teman-teman batch satu, batch 2, batch 3 juga. Kan sekarang mereka ada daily tuh ya 20 day checklist terus kayak kerja kelompok. Nah, itu sebenarnya bawaan dari course gitu. Jadi mereka itu suka bikin link Zoom sendiri atau link Google Meet sendiri terus ya udah mereka diskusi bareng-bareng gitu. Apa yang susah, ada yang bisa dibantu apa enggak. Terus nyobain otomasi landing page-nya juga dibantu sama teman-teman. Cobain dong, tes dong ini bisa enggak kayak gitu. Jadi teman-teman boleh banget kayak gitu kalau misalnya mau gitu kan. Tapi kita kan nanti akan ada coffee break ya gitu tanggal 31. Jadi tapi di luar coffee break juga mangga gitu kalau teman-teman mau ada yang mau menginisiasi misalnya mau kerja kelompok istilahnya ya. Kerja kelompok atau yang lainnya bahas yang lain juga boleh gitu teman-teman bingungnya apa. Bisa jadi misalnya tadi Mbak Dita misalnya bingung di tech setup terus nanti bisa dijawab sama Teh Herli misalnya. Teh Herli nanti bisa jawab. Terus kalau Teh Herlinya bingung, mungkin nanti bisa dibantu sama Kak Zahra atau Kak Zahranya bingung. Jadi kayak kita tuh bisa saling bantu nanti sama-sama di itu ya, di kerja kelompok itu gitu. Itu sharing aja sih karena kayaknya seru gitu kan kalau misalnya aku lagi ngeliat mereka nge-zoom bareng-bareng gitu. Ini ada Kak Sinta, aku pernah ikut Kak, pernah dengerin kakak-kakak lagi bahas Discovery Call. Iya, itu lagi bahas Discovery Call ya. Memang macam-macam sih aku juga pernah lihat ada yang bahas Canva, ada yang bahas Upwork, ada yang kalau lagi selama course sih biasanya bahasnya ya udah bahas-bahas bahas-bahas ini ya, mock-up project gitu. Ini maksud aku Zoom atau Google Meet-nya yang masih teman-teman satu batch nih, di batch 4 gitu. Karena nanti biar enak gitu kan. Aduh, tugas apa nih yang masih belum bisa, yang belum selesai gitu. Karena
9 November ya teman-teman, kita masih punya 10 hari lagi, 11 hari, 10 hari lagi lah. Jadi tadi kayak kasusan yang baru ngerjain, aku yakin bisa kekejar sih dalam waktu 10 hari. Mbak Ardin opt-in di sistem Ayu itu apa ya? Apanya nih Kak Atika? Kalau di sistem Ayu itu sama landing page juga. Kalau opt-innya itu ada form Kak. Jadi tadi yang sebelah button yang aku cari-cari itu ada form di sebelahnya dan itu bisa kita masukin di situ di sectionnya. Sebentar ya, aku buka ini lagi karena beda Windows. Kak Atika udah sampai mana Kak? Berarti lagi bikin landing page ya? Share. Iya tadi misalnya ini growth loop webinar karena webinar itu kan sebenarnya opt-in kan. Kita minta data. Ini salah satu freebies juga, salah satu lead magnet. Nah, ini adalah salah satunya contohnya itu pakai formnya kayak gini nih, Kak. Nah, ini gimana buat dapetin formnya? Jadi masukin aja di sini form input kayak gitu. Nanti form input bisa dimasukin mau nama formnya apa. Di sini juga bisa dipilih nih. Mau first name, last name, phone number, country, city, banyak yang bisa diinput gitu. Ini kita minta phone number, kenapa? Karena ini kan targetnya orang Indonesia. Tapi kalau nanti klien luar, eh, jangan minta phone number gitu. Langsung aja email. Terus nanti baru buttonnya nanti to the next step. Jadi kalau tadi contohnya Teh Herli kan next step URL, open URL. Kalau misalnya mau submit form, berarti to the next step. Pilihannya adalah to the next step gitu. Jadi submit form to the next step. Karena the next stepnya itu apa sih? The next stepnya itu yang di luar ini nih, yang di luar ini. Jadi next stepnya setelah webinar registration itu thank you page gitu kan. Nah nanti di thank you page ini akan ada misalnya check your email atau bahkan linknya ya kalau freebies juga bisa di-share di sini di thank you page kayak gitu. Kurang lebih seperti ini. Semoga gimana Kak Atika udah paham belum? Kak Atika? Semoga udah paham ya Kak. Ada yang mau tanya lagi teman-teman? Kalau nggak ada yang mau tanya lagi, apakah harus aku akhiri? Apakah harus aku akhiri? Karena ini kita baru jam 8 lewat 10, biasanya sampai setengah 9, sampai jam 9. Cuman oh, ada lagi nih, ada Kak Sinta. Kak, nanti kira-kira recordingnya di-share malam ini kah? Iya, bisa di-share malam ini. Kak, sebentar deh. Aku tadi udah record bukan sih? Oh iya, aku Record udah kok, record. record. Udah, Aman-aman. udah sih. Enggak, soalnya kok di laptop aku tiba-tiba nggak ada tanda record gitu. Ah ya, ya kalau itu bisa aku share nanti malam ini. Aduh, aku deg-degan tadi. Karena pernah kejadian teman-teman. Aku lupa nge-record. Oke, nanti ini kalau udah nggak ada yang mau tanya, aku share juga tadi slide-nya kayak biasa. Terus teman-teman bisa copy paste juga kalau buat yang mau bahas reporting, kalau mau lihat link-link sumber-sumber informasinya, nanti langsung ada di PDF. Dan semoga pada lancar ya ngerjain landing page-nya. Karena ini bisa buat jadi mockup project. Sorry, ini bisa jadi buat portfolio. Jadi nanti ada gambaran juga kalau teman-teman discovery call, ngomongin opt-in, ngomongin lead magnet, ngomongin funnel gitu kan. Jadi udah inline nih sama coachnya gitu. Udah inline sama calon klien gitu kurang lebihnya. Terus nanti juga habis sesi launching,
ini kan udah selesai ya teman-teman kalau materi inti course-nya. Nanti kita minggu depan akan bahas client acquisition. Ada bukan minggu depan sih, malah hari Minggu ini ya. Minggu ini sama Mbak Hani akan bahas gimana sih Mbak Hani dapat klien lewat Instagram karena ini juga based on personal experience kami berdua gitu kalau Mbak Hani di Instagram. Terus minggu depan lagi Rabu gimana cara dapat klien lewat LinkedIn. Dan nanti akan ada special guest juga nih buat teman-teman gitu. Terus nanti kalau yang lanjut ads berarti silahkan dilanjut lagi materi-materi ads-nya dan nanti bisa pengaruh nih materi ads itu karena ada bahasan landing page, ada bahasan tanam pixelnya di mana gitu kan. Tanam pixel itu biar ke-track semua ya kalau kita mau lihat reporting, kita mau lihat funnel itu bisa ke-track semua nanti. Begitu kurang lebihnya teman-teman semua. Jadi tadi kayak aku dengar suara mic kebuka. Sebelum aku tutup, mungkin ada yang mau tanya atau dari Mbak Hani mungkin ada tambahan? Ya sih Jumat kita coffee break kan? Iya, tanggal 31. Ya udah itu aja sih. Aku nggak bisa buka kamera, wifi error dari tadi. Oke, nggak apa-apa Mbak. Oke. Iya. Ini Kak Herli puyeng kenapa nih? Kok aku baru dengar sekilas aja udah puyeng ya Kak? Ya, ini Kak Zahra kayaknya mau Suara aku nggak ada. ada tapi Ah, putus-putus. oh gitu. Em, pengen sharing aja sih, bukan sharing, pengen dengar tentang pengalaman ini sama job. Maksudnya lebih teknis kayak Kok suaranya putus-putus ngerjain ya? landing page. Oh ya, Heeh, aku chat aja ya. boleh, boleh. Aku chat aja ya. Materinya banyak, kata Teh Herli. Banyak, tapi karena semua berkesinambungan gitu. Nanti pelan-pelan lagi aja Kak Herli. Kalau misalnya udah dapat klien atau pas lagi ngerjain mock project, semoga bisa. Aduh, aku mau bilang meresapi kok ingat sapi tadi ya. Semoga bisa lebih di dipahami gitu. Kardin, tapi akses course-nya itu lifetime berarti ya? Enggak lifetime. Berapa lama sih? 3 bulan. Oke, siap. 3 bulan cukup lah ya. Untuk mengulang dan mengulang sampai si sapi diperas. Karena gini teh, apa ya namanya? Kalau misalkan soal back end dan per platforman ini tuh kan dia tuh update-nya cepet banget ya teh Iya gitu. sih, Jadi benar-benar. kadang setelah 3 bulan pun juga kayak tampilannya udah ganti lah, apanya udah ganti gitu. Jadi memang Oh, berlakunya 3 bulan gitu. Jadi memang tapi setidaknya kan kalau misalkan kita basicnya udah kuasain, ya udah kita ketika si platformnya ada update atau apa segala macam ya kita udah tinggal ngulik bisa dikit lagi gitu gitu ya. harapannya. Siap deh, Teh Hani, Iya Kak Ardin. benar karena kan Putus-putus kayak nih Mbak Hani. Mbak Hani menghilang ya. Iya sama sebenarnya. Sebenarnya growth loop menganut paham lifetime access itu agak ini ya sangat panjang sekali dan itu kita akan kebergantungan sama platform yang kita pakai gitu. Kayak kita nggak tahu apakah sistemnya ini beneran bisa lifetime atau apapun platform yang kita pakai gitu. Kayak lifetime itu kan seumur hidup ya. Itu agak Iya. berat pertanggungjawabannya seumur hidup gitu. Jadi aku pun biasanya kalau ke klien juga suka ngingetin itu lifetime gitu. Itu kayak kita menjanjikan lifetime itu agak berat gitu. Asuransi aja nggak bisa janjiin lifetime kan sebenarnya gitu. Dan itu satu. Terus yang kedua, kenapa juga kalau lifetime itu
kasusnya ya kita mungkin teman-teman juga udah tahu kayak ada enggak, ini bukan kasus course tapi kayak ada gym gitu kan udah menjanjikan lifetime tapi ternyata tutup gitu. Kita juga nggak tahu platform yang kita pakai akan bertahan sampai kapan gitu. Jadi yang realistis ini hal non teknisnya ya gitu. Kalau teknisnya yang tadi Mbak Hani jawab sebenarnya. Kenapa 3 bulan? Karena itu tadi semuanya serba cepet berubah. Siap, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Oh iya, satu lagi, teman-teman semua udah verified ini, apa namanya, email buat ngirim email marketingnya, email Hotmail sama Outlooknya. Sudah, Mbak Hani. Sudah. Oke, aman ya, berarti ya, semua ya sudah verified. Insya Allah. Oke. Mbak Hani, Mbak Adin, sebenarnya tuh kalau dari saya pribadi tuh banyak yang mau ditanyakan. Tapi dari kemarin tuh mikirnya ini akan jadi banyak yang dipertanyakan karena pas lagi praktik apa namanya kayak bikin email terus mau masuk ke landing page banyak apa ya banyak hal-hal baru yang asing gitu kalau buat saya pribadi. Jadi makanya kalau mau ditanyain itu sebenarnya banyak, tapi kayaknya kayak learning by doing gitu lah. Jadi kayak sembari jalan, sembari ditemuin yang aneh-aneh, dan dari situ baru kayak, ini maksudnya gimana ya, udah coba, tapi nggak bisa. Makanya jadi kayak, kalau bingung langsung ke Mbak Hani atau ke teman-teman, ini gimana ya, ini maksudnya apa ya? Karena ternyata pas apa praktek itu banyak hal baru. Jadi kayak mikirnya apakah ini yang disebut dengan yang namanya test savvy, karena kayak banyak hal-hal asing yang ditemui di tengah jalan gitu. Iya, sebenarnya kalau ngomongin tech savvy ya, aku juga sampai sekarang ya masih tetap belajar gitu, Kak Aldita. Karena memang itu tadi ya, yang namanya digital platform itu, dia berubahnya cepet banget gitu. Bahkan kadang kayak misalkan sistemnya nih dulu pas aku pertama pakai tuh baru bisa fitur-fitur apa, sekarang ternyata udah ada fitur ini gitu. Jadi memang yang namanya digital platform, walaupun bahkan aku dan Ardim pun gitu sampai sekarang ya kita masih terus harus update gitu karena bisa jadi misalkan sama klien ini sekarang pakai ini besok klien lain pakai yang platform yang sama tapi ternyata fitur-fiturnya udah beda gitu jadi emang wajar banget gitu memang harus learning by doing karena ya itu tadi memang update-nya tuh cepet banget gitu jangan kan yang lain lah jangan jauh-jauh lah gitu kayak sistemnya pun sekarang tampilannya juga udah berubah ya mungkin kalau teman-teman lihat dan teman-teman kalau misalkan bingung sebenarnya dia kayak berubah icon aja ya Ardin bener nggak sih yang bikin landing page itu kan icon-iconnya berubah juga gitu dan itu cepet banget gitu padahal itu baru kita record kemarin gitu kan tapi ternyata udah cepet banget iya nama icon-icon di menunya udah beda kan yang aku lihat sih gitu ya icon-iconnya udah beda tapi sebetulnya masih itu juga cuman ada icon yang berubah gitu dan memang ya itu secepat itulah platform berubah gitu makanya kenapa 3 bulan karena ya takutnya kalau misalnya lebih dari itu juga secara teknis udah nggak valid ya gitu apa yang dipelajarinya lagi gitu tapi at least kalau misalkan kita udah punya basic udah bisa menguasai platform itu dan kayak istilah-istilahnya gitu ya berikut kayak automation oh kalau automation itu harus ada trigger harus ada apa nah itu insya Allah sih begitu pindah ke platform lain tuh udah oh ya ini nih pernah langsung ini loh langsung inget gitu ya langsung nyambung oh iya ini aku pernah belajar ini kayak gitu tapi cuman kalau misalkan untuk update sih aku sama Ardin pun sampai sekarang masih terus update gitu. Kayak kayak contohnya Wix gitu. Contohnya ada platform namanya Wix Website Builder. Dulu itu Wix itu cuman bisa bikin website. Ternyata sekarang Wix itu bisa jadi learning management system juga loh. Kita bisa naruh course juga gitu yang akhirnya kita pakai juga gitu. Jadi ternyata sih platform itu memang update-nya cepet banget sih. Jadi kitanya yang memang harus terus-menerus belajar ya gitu. Long life learning gitu Kak Aldita. Semangat. Siap. Oke. Jadi tapi kalau kalau ada yang bingung eh Mbak Dita nggak apa-apa loh ditanya gitu. Jangan bingung sendiri. Ini ada dari gimana Mbak Dita mau ini? Oke. Ini ada dari Kak Zahra. Pengen tahu daily to do list Teh Ardin sebagai OCM dari mulai. Oh oke ini sharing-sharing aja ya. Ini berapa jam yang diperlukan untuk membuat landing page dan buat email sequence. Kalau landing page itu kalau aku landing page biasanya panjang, Kak Zahra. Landing page panjang itu dalam artian buat sales page ya. Kalau sales page sama landing page lead magnet beda. Kalau lead magnet itu biasanya bisa lebih cepet. Kayak lead magnet itu mungkin sama revisi ya, sama revisi segala macam itu 5 jam bisa selesai. Tapi kalau
sales page itu lumayan lama karena mikirin kopinya juga. Terus kayak journey-nya lebih panjang kalau sales page itu. Aku bisa bisa 5 jam juga sebenarnya bisa, tapi bisa paling lama aku pernah sampai 10 jam ngerjain landing page, sales page gitu. Terus kalau email sequence aku bisa cuma 1 jam. Karena pakai AI yang kemarin aku share ke teman-teman, itu aku pakai itu karena biasanya aku minta sama klien ada nggak materi yang relate sama ini, yang ada videonya, ada materi course-nya, dan aku akan generate dari sana gitu. Dan itu aku bisa bikin 1 jam 2 jam lah kalau email sequence ya. Mungkin kalau sama setup jadi 2 jam itu. Terus kalau yang kedua meeting sama klien berapa kali per bulan, ini juga beda-beda case-nya. Kalau kliennya yang lumayan intens kerjaannya itu kayak lebih dari 40 jam sebulan, itu seminggu sekali meetingnya. Tapi kalau klien aku yang 20 jam sebulan, itu meetingnya 2 minggu sekali gitu. Biar ngecocokin aja apa goalnya masih inline atau enggak gitu. Terus yang ketiga, buat konten, buat promosi kerjaan sendiri itu bikinnya inbook kah dan pakai platform apa? Kalau buat konten promosi tadi kalau email sequence bisa tuh kalau langsung bulk gitu kan. Tapi kalau misalnya sosial media itu aku biasanya 2 minggu sekali sih minta approval. Jadi konten buat 2 minggu lagi itu udah di approve dari sekarang kayak gitu. Jadi aku ngerjainnya enak. Terus juga nggak langsung banyak karena kalau langsung banyak tuh juga takutnya kayak ada di tengah jalan tuh kayak ada update yang harus kita update. Maksudnya tuh kayak ada berita terbaru apa yang bisa kita bikin kontennya yang serupa gitu. Jadi kenapa aku 2 minggu sih gitu. Tapi ada juga klien aku yang seminggu sekali gitu. Jadi memang ini lagi-lagi beda case-nya. Tapi kalau aku prefer kayak ada bank kontennya ya, bank konten seminggu. Jadi minggu ini aku udah punya bank konten buat minggu depan atau buat 2 minggu ke depan. Begitu deh. Terus kalau yang keempat, setting jadwal jam kerja sama klien yang beda time zone gimana? Kalau yang beda time zone, aku sejauh ini alhamdulillah kliennya pengertian semua gitu ya. Beda time zone itu ya udah mereka eh, ya udah kayak mereka menghargai aku aja di time zone-nya mau kerja jam berapa, yang penting kerjaannya beres. Gitu. Jadi ada klien aku misalnya ada meeting nih sama vendor jam 7 malam, klien aku bilang udah kamu nggak usah ikut nggak apa-apa gitu karena dia tahu aku udah jam 7 malam di sini gitu. Tapi ada juga klien aku yang memang aku kerja buat dia tuh waktunya malam gitu kayak jam 8 sampai jam 10 malam. Jadi dia ya udah akan appreciate aja ya waktu yang aku tersedianya jam berapa gitu. Tapi overall aku kerjanya tuh biasanya jam 10 sampai jam 12, habis itu istirahat, nanti jam 2 sampai sore kerja lagi, habis itu istirahat lagi, habis itu baru lanjut lagi kerja. Kalau kayak anak-anak udah tidur atau udah beres semua lah, udah semua beres semua kerjaan rumah antara jam 8 9 itu kan udah beres ya biasanya. Ya udah aku lanjut kerja lagi. Begitu deh. Nah, mungkin kalau Mbak Hani juga ada yang mau diceritain nih kalau sharing-sharing gini. Kalau aku spesialis SKS ya. Jadi entah kenapa ya klien klien aku itu kayak gimana ya? Kayak mereka senang banget minta dadakan gitu. Karena kan kalau contohnya kayak misalkan landing page atau event itu kan nggak rutin setiap bulan ya. Misalkan webinar atau apa itu kan nggak rutin setiap bulan gitu. Nah, sekalinya pas kita mau promote, misalkan ada event atau lead magnet tuh biasanya mereka mintanya langsung ekspres gitu. Kadang misalkan besok aku mau langsung publish gitu. Ya udah kadang ya kadang kalau landing page bisa kayak 2 jam 3 jam selesai gitu. Jadi ya balik lagi tergantung, tapi ya kembali ke ini kan ya mungkin karena kalau udah biasa sih nanti juga bisa cepat gitu. Kalau buat email sequence juga itu cepet juga ya, sama karena aku pakai AI juga. Tapi yang penting itu tadi sih, kalau kita pakai AI kita pastiin dulu bahwa kita udah masukin kayak tone dari si coachnya itu kayak gimana, gaya bahasanya gimana gitu. Karena aku ngalamin banget, terutama kayak klien-klien yang UK, misalkan ada salah spelling ya, salah spelling. Jadi ada kalau kita kan yang bukan native kita nggak nyadar ya, ada UK spelling, ada US spelling. Dan itu ternyata buat mereka itu penting banget gitu. Contohnya misalkan kayak organizing, ya kita taunya organize aja gitu, tapi ternyata oh kalau US tuh pakai Z, kalau UK tuh pakai S gitu. Nah, itu tuh bisa jadi masalah gitu. Jadi
pastikan kalau misalkan kita mau pakai prompt, ya promptnya kita pakai yang udah sesuai gitu. Dari mulai tone-nya, gaya bahasa, terus misalkan spellingnya, apakah US, apakah UK, itu kita pastikan gitu. Terus kita juga bisa minta kayak bahasa yang misalkan friendly atau casual, nah itu kita bisa masukin di promptnya. Jadi pastikan itu aja sih. Jadi kalau email sequence sih lebih cepat biasanya. Terus meeting sama klien berapa kali per bulan? Ada klien yang sebulan sekali, ada klien yang seminggu, 2 minggu sekali. Kalau aku gitu. Terus buat promosi kerjaan sendiri itu bikinnya inbox kah dan pakai platform apa? Promosi kerjaan sendiri maksudnya eh, IG sendiri gitu. Ya, maksudnya kayak gitu. Kalau IG sendiri, kalau kalau keburu, kalau nggak pernah konten. Kalau misalkan lihat ya, kalau misalkan lihat mungkinnya IG aku atau Ardin kapan terakhir posting Ardin? Oh, aku nggak merhatiin itu buat kerjaan sendiri. Tadi aku jawab ada bank konten itu buat klien Buat sebenarnya. klien, Iya, iya. Kalau tapi buat aku itu sendiri, juga aku butuhin sih, Teh. Iya, tapi kalau kalau buat buat iya sendiri ya bener. gitu ya, benar nggak sih? Kita kayak kapan sih terakhir posting Iya. gitu kan? Buat sendiri kalau lagi mood aja, lagi mood hari itu bikin konten, ya udah saat itu juga bikin, habis itu langsung publish gitu. Iya, cuman kadang kalau aku sih ke boost juga ya, misalkan aku lagi siapin konten nih buat klien, terus kayak ngerasa, masa sih klien terus yang dibikinin konten, aku enggak tuh, kadang suka agak-agak ke booster juga gitu buat bikin. Gitu sih, tapi ya sekarang sih nggak apa ya, belum nggak rutin lah gitu untuk bikin bikin konten. Terus setting jadwal jam kerja sama klien yang beda time zone gimana? Sama sih, aku juga sama kayak Ardin ya. Bahkan sama yang Kanada pun dia nggak masalah sih. Jadi kita cari aja sih tepatnya jam berapa. Aku kerja seenaknya banget misalkan, kecuali meeting ya. Kalau misalkan meeting ya kita tentuin gitu jam berapa enaknya, yang enak di dia pas juga di kita gitu. Tapi karena memang kita kerja untuk apa? Aku kerja untuk coach, jadi ya nggak ada jam kantor gitu. Jadi aku nggak harus ngikutin time zone-nya mereka. Jadi aman sih gitu. Yang bikin beda tuh paling mungkin kalau kerja untuk company ya. Kecuali mungkin company-nya startup kayak Ardin masih fleksibel gitu. Tapi kalau misalkan company yang bener-bener US company misalkan, ya kita harus ngikutin time zone-nya mereka. Tapi kalau misalkan kayak OCM, kita kliennya coaches atau misalkan expert, biasanya sih mereka pasti fleksibel-fleksibel aja gitu. Karena bekerja dengan teknologi dan teknologinya cepat update, menuntut kita buat lari cepat. Iya, banyak-banyak latihan aja sih dan banyak-banyak cari tahu. Ya karena kan itu ya, proses belajar itu emang nggak berhenti sekali gitu. Bahkan seperti aku bilang, aku sama Ardin juga sampai sekarang masih terus update. Oh ternyata aku juga sering sering diskusi ya Ardin, ya bener nggak, kayak Ardin ternyata sekarang ini platform ini udah bisa ini loh. Ini udah bisa ini loh, udah ada fitur ini loh. Jadi emang harus harus terus cari tahu gitu, harus terus Iya, curious. terakhir malah dari student batch 3 ya, Mbak Hani ngasih tahu. Kita Hmm. tadinya tahu sistem itu cuma bisa satu workflow atau otomasi. Terus ada student batch 3 ngasih tahu bisa dua kok gitu. Satu workflow, satu automation gitu. Pas kita, oh iya benar udah berubah lagi gitu kan penawaran dari sistemnya. Jadi yang free bisa dua gitu. Jadi bahkan yang kita kan nggak selalu mantau soalnya kan yang update apa. Kecuali pas mau pakai baru kepantau gitu. Bener cepet banget. Iya benar. Yuk teman-teman, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Tapi nanti kita Jumat cafe break ya. Cafe break itu ya kita bahas aja, sharing-sharing mock-up projectnya so far gimana. Sebelum kita masuk ke client acquisition ya. Iya, kopinya bawa sendiri-sendiri ya. Boleh kopi, boleh teh. Tapi so far gimana nih teman-teman, setelah cobain, bukan cobain ya, setelah mulai mulai mock-upnya setelah audit, terus coba bikin konsep di Canva, terus mulai otak-atik landing page. Gimana perasaannya? Perasaan. Gimana gimana? Ada yang mau cerita nggak? Aku boleh. Boleh dong. Eh, eh. Jadi yang aku rasain tuh eh, setelah ikut OCM ini, skill itu kayak kepake semua ya. Dulu kan sempat di course yang sebelah itu ngambil skillnya tuh yang lead gen ya.
Dan itu tuh kayak yang kepake itu cuman lead magnet tuh dengan klienku yang sekarang ya gitu. Karena dia pengennya cuman SMM terus tapi ada lead magnetnya kayak gitu. Nah, setelah masuk OCM ternyata untuk bisa sampai klien itu jadi paid client gitu ya, emang harus melewati yang namanya email marketing karena ada funnelnya tadi ya gitu. Dan aku ngerasa kayak eh, terspesialisasi jadi OCM ini mempelajari lagi email marketing yang ket- ketika kemarin di course sebelah itu nggak aku lihat sama sekali gitu ya, karena aku lebih fokus ke lead gen. Aku jadi ngerasa kayak, oh ternyata sepenting ini dan ternyata menarik ya gitu. Jadi semuanya kepake tuh OCM tuh. Lead gen yang outreach iya kepake, lead magnetnya juga kepake gitu ya. Terus email marketingnya kepake, SMM-nya juga kepake gitu. Jadi kayak all in banget tapi terfokus gitu. Jadi kayak apa ya? Skill tuh semua kepake aja gitu dan itu ternyata menyenangkan ya gitu. Punya banyak skill tapi menjurus gitu. Tujuannya jelas dan kita bekerja sama siapa itu jelas gitu. Jadi yang ngerasa OCM ini menarik banget. Nah sebelumnya flashback, aku tuh tahu growth loop. Cuman dari base 1 ketika Teh Hani promosi sama Teh Ardin gitu ya. Growth loop tahu. Cuman kayak belum terlalu ngerti OCM tuh kayak gimana gitu kan. Nah terus sempet tuh aku teleponan sama Teh Herli. Terus Teh Herli bilang kayak, Teh ada yang menarik loh, itu growth loop, OCM. Apa sih Teh OCM tuh aku gak ngerti gitu ya. Terus aku nanya sama Teh Herli. Terus Teh Herli jawab, jadi Teh ini kayak khusus untuk kayak building course gitu. Terus Teh Herli cerita dia ikut webinar yang sebelumnya yang kalau nggak salah yang 10 messages itu ya Teh Herli ya kalau nggak salah. Terus Teh Herli cerita lah, terus kayak ngasih eh, tahu gitu gimana untuk bisa masuk growth loop gitu. Terus dari situ aku tertarik banget gitu. Oh, kayaknya ini aku butuhin gitu. Karena aku stuck banget sama klienku yang sekarang. Dia tuh bilang, kok aku kayak gak ada convert leads terus ya. Aku kerja bareng kamu udah berapa bulan tapi baru 2 leads aja gitu yang dia dapet gitu. Terus kayak dia tuh klien aku tuh udah greget banget gitu eh, supaya aku tuh kayak lebih kerja keras untuk mencarikan dia klien gitu. Dan setelah tahu growth dari Teh Herli detailnya kayak gimana, terus aku oh kayak mungkin jawaban nih gitu. Aku harus belajar tentang ini dan alhamdulillah setelah pertemuan yang ini kelima ya? Apa yang Empat, keempat empat, ya gitu? Kelima ya? Keempat. empat. Alhamdulillah dapat gambarannya dan setelah dicoba-coba sistemnya kayak gimana, oh ternyata memang user friendly ya, cuman tinggal tahu harus tahu aja gimana istilah-istilahnya gitu, ya, apa istilah-istilahnya, terus gimana cara pakainya, itu aku rasa untuk beginner pun itu bisa gitu. Jadi buat teman-teman yang misalnya masih bingung sekarang gitu ya, baru masuk ke dunia ini gitu, sama aku juga gitu ya, perbanyak jam belajar aja gitu. Insya Allah bisa karena sistemnya tuh udah user friendly sih menurut aku dan ya insya Allah apa kita semua bisa menguasai ya skill untuk jadi OCM ini supaya kita siap nanti menghadapi klien yang real kayak gitu. Gitu teh. Amin. Makasih loh Ih, sekalinya Kak Zahra. Iya, dan ini kalau teman-teman misalnya udah paham semua gitu ya, masa bikin landing page, email, sosial media. Aku kalau boleh cerita sedikit sebenarnya kayak keterima kerja di startup itu modalnya justru dari banyak bantu coach buat bantuin online course gitu kan. Jadi pas ditanya di interview itu udah pernah manage sosial media belum? Udah gitu. Udah pernah manage landing page belum? Udah. Udah pernah manage ini belum? Jadi kayak udah semua. Tapi memang skalanya bukan skala startup kan. Tapi startup itu kan mereka aku bilang tapi sebenarnya coach gitu ya, dia bilang ya nggak apa-apa gitu yang penting udah pernah ngejalanin semuanya gitu. Jadi kayak semoga kalau teman-teman nanti udah paham semua gitu terus suatu hari tertarik gitu ya, nggak cuman coach, nggak cuman nggak bukannya cuman ya, maksudnya kalau
cuman itu kenapa? Karena satu orang kan. Kalau kayak ke startup atau ke company mungkin lebih besar lagi, tapi tanggung jawabnya juga pasti lebih besar gitu dan harapannya bisa bantu nambah portfolio teman-teman buat ke sana juga gitu. Begitu sih. Dan sebenarnya memang lebih ke kalau misalnya kita mau nge-branding itu berarti lebih nanti ke arahnya ke marketing atau ke operation kayak gitu. Jadi makanya kenapa ada dua ya, ada launching and campaign dan operation. Karena nanti kalau memang kayak di struktur bisnis atau struktur perusahaan itu ya kita mau operation spesialis atau marketing spesialis gitu deh. Jadi nanti secara online bisnis teman-teman insya Allah juga paham jadinya nanti kalau mau dapat lead seperti apa, bagian operation itu harusnya apa gitu, bagian marketing harusnya apa. Begitulah kurang lebih teman-teman. Ada dari Kasinta. Kak Ardin, aku setuju dengan belajar di OCM. Aku jadi makin paham dengan proses bisnis. Ngelihat semuanya pakai helikopter view gitu. Setuju sama Mbak Zahra, semua ilmu dari sebelah kepake di sini. Lead gen, SMM, email marketing semuanya kepake. Iya, semoga kalau bermanfaat, Alhamdulillah gitu. Aku sama Mbak Hani juga harapannya teman-teman bisa ambil banyak manfaat dari sini pastinya dan bisa langsung diimplementasikan gitu. Seenggaknya biar kalau discovery call again gitu ya, nggak apa ya istilahnya nggak abu-abu istilah-istilahnya udah paham semuanya walaupun nanti pas ngerjain masih ada sedikit kebingungan gitu kan karena mungkin baru pertama cuman masih nyambung lah ya kalau ngomongin tadi tuh bahasa-bahasa opt-in bahasa automation ngomongin Zapier gitu kan ngomongin apapun itu jadi udah tahu semua kosakata sama klien gitu glosariumnya. Iya, jadi nemuin wadahnya ya. Iya, jadi kurang lebihnya itu kenapa semuanya terpakai itu semua karena itu salah satunya online course itu. Tapi nggak melulu online course ya teman-teman. Again itu bisa dipakai buat bisnis manapun online bisnis. Teman-teman mau nawarin ke online bisnis yang base-nya digital product itu kayak ebook itu juga bisa pakai sistem ini atau yang jualan physical produk pun bisa juga ya yang kayak pakai Etsy karena sistemnya pun sama nih buat dapat leads itu gimana tuh sama sebenarnya. Oh, oh. Oke, Kak Sinta pernah ngerjain serupa ya, gitu. Jadi udah familiar ya, Kak Sinta pastinya. Jadi kayak refresh ilmu. Iya, jadi semuanya kita connecting semua knowledge. Jadi sebenarnya itu semua skill kan ada. Kalau kita mau jabarin itu di Instagram atau di LinkedIn, kayak orang percaya nggak sih kita bisa semua gitu. Terlalu generalis, bener nggak sih teman-teman? Tapi kalau kita kemas jadi apa ya dari semua skill ini yang bisa kita kemas yaitu jadi online course manager ini gitu. Atau bahkan kalau teman-teman mau jadi business manager juga boleh. Jadi business manager dalemannya apa itu bisa semua gitu kan. Online course manager dalemannya apa bisa semua. Jadi itulah kenapa ada online course manager. Begitu deh teman-teman. Dan terima kasih juga buat yang udah mau sharing-sharing nih malam hari ini. Ceritanya Kak Zahra, Kak Sinta, Mbak Dita. Teman-teman yang lain kalau mau sharing juga boleh loh. Nggak mesti nanya juga nggak apa-apa ya. Sharing tentang atau mungkin ada kesulitan-kesulitan apa itu juga boleh. Oke, sepertinya udah cukup gitu ya karena udah nggak ada yang bertanya lagi. Jadi terima kasih buat teman-teman malam hari ini. Tadi kayaknya udah mau ditutup gitu kan. Terus akhirnya ini kayak aku tutup lagi ya. Tapi kalau nanti tiba-tiba ada yang nanya juga akhirnya mungkin teralihkan gitu. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Terima kasih yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga semuanya bisa mendapatkan manfaat dari materi ini dan materi-materi sebelumnya bisa mudah dipahami nanti lihat recordingnya lagi bisa diskusi lagi ya sama teman-teman yang lain boleh banget nge-zoom di luar sesi-sesi yang ada nge-zoom atau Google Meet gitu ya yang gratisan dan bisa lebih lama jadi feel free kalau ada yang masih bingung juga bisa tanya di grup ada aku sama Mbak Hani atau ke discussion yang dimana lebih rame lagi di sana. Oke, semuanya selamat istirahat, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih semuanya. Dadah. Assalamualaikum. Makasih, Terima Kak Adi, kasih Kak Kak Aldin. Ardin, Teh Ani, sama-sama.